ternyata. Bertanya sama Ustadz yang sopan. Kemarin kan kita udah bahas soal pernikahan dini. Iya. Bahas pernikahan siri. Nah, aku pengen tahu lagi nih soal ta'aruf. Konsep ta'aruf itu seperti apa sih, Mas? Masyaallah. Ramadan Kedek iki. Ta'aruf kan masuk iki. Gede-gedean ya. Kedek iki ki pernikahan terus Iya. kemauan cerpol. CEO bro. Oh iya. Kalau iso kemeteran kan tetep tekok hukum-hukum secara Poin. Toh juga juga belajar yang baik. Iya. Betul. Jadi konsep ta'aruf itu sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak ada, Mas. Kenapa kok tidak ada? Karena di dalam Islam itu langsung apa? Lamaran. Langsung lamaran. Terus kenapa kok di dalam Islam itu di Indonesia diperbolehkan? Karena harus berkenalan dulu. Makanya berkenalan itu bahasa Arabnya ta'aruf. Tapi kalau tunangan itu artinya khitbah. Khitbah, ya benar Khitbah. Maka dari itu biasanya di Indonesia, Mas, konsepnya orang yang mau nikah satu ta'aruf, kenalan. Dan mohon maaf, kenalan ini sebenarnya kalau dari konteks kenalan itu harusnya si perempuan itu ada temannya, minimal temannya. Dan maksimal itu orang tuanya ataupun saudaranya atau saudarinya. Kenapa? Karena ditakutkannya nanti kalau sampean sudah terlanjur ta'aruf, ya kan? Terlanjur ta'aruf terus seneng. Wah, iki. Lanjut ke jenjang selanjutnya, akan tetapi sampean dikasih waktu sama si perempuan tadi, kapan ngelamar aku, tapi sampean gak siap-siap. Nah, dalam waktu ta'aruf ke khitbah, ke tunangan, itu kan jaraknya lama. Jaraknya lama. Nah, yang ditakutkan sampean itu selama hubungan ta'aruf ke khitbah itu ditemani oleh satu. Siapa? Setan. Dasim. Iya. Dasim. Belum. Karena bukan suami istri. Masih belum Ya. suami istri. Karena bukan suami istri. Maka dari itu, Mas, konsepnya ta'aruf itu ada di Indonesia. Dan sampean itu mungkin ya, kayak kami biasanya dulu itu pertama kenal dia itu mungkin lewat kuliah. Kemudian kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin sebenarnya sampean nggak usah tanya ke orangnya, tanya ke temannya. Karena temannya itu yang bisa menghasilkan sampean tahu gerak-geriknya dia, akhlaknya dia, ilmunya dia, diketahui dulu. Maka kalau sampean sudah cocok, menurut sampean baik, langsung ajak kenalan. Dan kenalannya tadi sampean harus yang perempuan itu ngajak ke temannya. Ngajak temannya, yang perempuan itu ngajak temannya minimal. Ada yang nemani, pendampingi. Tapi kalau yang paling bagus, Mas, kalian sampean kalau sudah ada niatan untuk nikah, sampean langsung aja perkenalan, memperkenalkan diri jenengan, niat silaturahim ke keluarganya si perempuan. Masyaallah. Itu ta'aruf. Berarti maksud misal pacaran ya enak, Mas. Jadi konsepnya pacaran tapi diindili terus sampai konconi. Itu gimana? Oh, ada. Nah, Saya masih ingat almarhum ibu saya dulu itu pernah berkata, orang-orang zaman dulu, Mas, kalau mau pacaran itu biasanya si perempuan itu ditemani. Ya, betul itu. Kenapa? Karena betul, walaupun itu ada temannya, tapi tahu, Mas, ternyata dia baik, ternyata punya sifat yang seperti ini. Mungkin ada 1-2 lah yang nggak suka, tapi kan itu bisa dirubah ketika jenengan menjadi calonnya. Jadi yang paling penting adalah ta'aruf tidak boleh antara laki-laki sama antara perempuan sendiri. Makanya maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fala yakhluwanna bimra'atin, maka jangan sampai jangan berkholwat. Berkholwat itu menyendiri, bimra'atin dengan perempuan. Gak boleh. Itu kenapa? Karena sampean belum ada ikatan pernikahan. Maka belum gak sah. boleh. kayak wong saiki iki model cek engine loh. Cek mesin ya. Nah, itu nggak boleh. Cek engine loh. Khusus saiki. Iki mau kan gini, Mas. Kita sini. Iki mau kan kita harus ditemani 3 toh. Nah, nek aku jadi cah-cah ya. Bocah-bocah iki. Wis tau. Nah, berduaan kan si ketiga setan iki. Ini kemungkinan kancane iki dadi setan iki. Kan dia ngono.
Ya mesti iki Ya, dampingi pin beneran batas batas. Alah, cah jaman saiki dituku kena dur. Yo dituku ya. Ora mesti misal aku Sebagai rasa aktor begini. ya. Aku lah bangga. Aku nggak rasa begini. Wah, aku udah ini aku malah bahaya Nah, terus Kan udah 3 iki ya. Nah, iki cowok, iki cewek sing anu. Nah, iki koncone cewek iki. Nah, wis ben aku nangan. Tuku dadan sing ado ngono. Ngono kuwi Sak jam ya kalau Mas. Lah, pengalaman dong. Ya kan kuwi, kan Engine malah marah iki. nek ngono ki Mas lah, piye carane menghindari seperti itu? Ya mungkin suka pribadi masing-masing iso sih. betul. Nah, kalau Terus kilo pribadimu lo genah. iki kan mang kasusnya dia ngajak teman satu sama-sama perempuan kan. Maka dari itu lek sampean hanya satu, tambah 2 aja. 3, 4. Bahkan mohon maaf, dulu zamannya ibu saya itu ketika dinaksir sama orang pondok yang lain itu mohon maaf loh ya. Ibu saya itu ngajak sekamar. Kamarnya ada berapa orang, Mas? Sekamar mungkin ya masih ingat saya itu 15 sampai 20. Ya aku salah Lah aku iso dipilih iki. Nah, Semega ya, maka dari itu yang laki-laki itu sempat bimbang. Iki piye karepe sing wedok ki? Nah, kayak gitu. Tapi kan dari situ tahu bahwasanya perempuan itu menjaga martabatnya. Seperti Poin ya, itu. poin. Makanya itu tadi jangan sampai jenengan menyendiri dengan perempuan. Karena pas waktu itu perempuan tidak ada mahram. Mahram itu artinya bahasa Indonesianya muhrim. Muhrim. Nah, mahram itu orang yang diharamkan menikah. Contoh, anaknya haram menikah sama bapak. Otomatis bapak kan menjadi mahramnya. Ya itu ditemani oleh mahramnya. Ben yang ketiga itu tidak menjadi setan. Ngoten. Saiki zamane wae sing koyo ini. Ayo. Ipar adalah maut. Hancur. Mas Ustad, kalau kasus minta jabatan dengan jualan agama gimana Mas Ustad? Aduh, ayo. Ada di kampung.